Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Facebooknya yang bernama Sepia. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Tragedi Perkebunan Kopi. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Satu kisah yang akan aku ceritakan tentang kejadian yang membuat rasa trauma akan kegelapan. Dari balik bayangan malam, rumor tentang angkernya perkebunan kopi yang menjadi cerita turun-temurun di suatu desa. Dan bagi kalian yang kebetulan tahu tentang letak perkebunan kopi ini, tolong tetap dirahasiakan. Biarkan cerita kecilku ini yang akan menguak sedikit tentang angkernya perkebunan kopi di salah satu kota di Jawa Timur. 14 November 2010, Jawa Timur. Namaku Nisa, gadis asli Jawa yang saat ini sedang menempuh pendidikan di kota Yogyakarta. Tragedi perkebunan kopi ini terjadi kala aku mendapat kabar dari Mas Depa bahwa nenek kami meninggal dunia, wanita tua yang dulu selalu sabar dalam mengurus aku hingga dewasa. Nenek tinggal bersama Mas Depa dan istrinya Mbak Fitri. "Dek, udah sampai mana? Mas tunggu di terminal ya," tanya Mas Depa melalui sambungan telepon. "Ini gak usah mas, ngerepotin. Nanti lagian aku diantar Padel," kataku menjawab Mas Depa dari sebuah telepon. "Loh, kamu bawa teman pulang ya?" tanya Mas Depa kembali dengan nada suara kurang senang. "Nanti disambung lagi mas, aku lagi di jalan. Assalamualaikum." Segera aku putuskan sambungan telepon saat itu. Jika tidak, Mas Depa berbicara semakin panjang dan lebar. Sebetulnya bukan tanpa alasan, Mas Depa enggan menerima tamu dari luar daerah. Dahulu ada mitos yang selalu dipercaya sampai saat ini. Jika seseorang datang berkunjung ke desa tempat asalku, kebanyakan dari mereka akan menghilang. Banyak kabar burung yang kudengar jika mereka yang hilang dibawa oleh Nyai Seruni. Tentang siapa Nyai Seruni, aku juga tidak tahu. Namun dulu saat aku kecil, nenekku pernah berkata, jika Nyai Seruni adalah penguasa kegelapan di daerah kami. Dari zaman dahulu sampai sekarang, orang-orang yang tetap percaya dengan mitos tersebut selalu hati-hati dalam bertindak. Banyak yang bilang jika wujud Nyai Seruni, seorang wanita berparas cantik jelita dengan baju adat Jawa yang melekat di tubuhnya. Ada juga yang bilang bahwa sebenarnya Nyai Seruni sengon sang pemilik tanah, tetapi jauh dari rumor tersebut. Desaku sangat asri dan tentram tentunya. Jauh dari tindak kriminal, sama sekali tidak pernah terjadi kasus pencurian ataupun bencana alam di desa. Sementara Mas Depa sendiri, ia adalah sosok kakak laki-laki yang kupunya saat ini. Setelah ayah ibuku meninggal, ia menggantikan tugasnya sebagai tulang punggung keluarga. Bahkan aku bisa sampai di bangku kuliah saat ini berkat keringatnya Mas Depa. Mas Depa bekerja di kantor kebun kopi. Saat aku bertanya tentang siapa pemilik kebun kopi, Mas Depa hanya tersenyum lantas berkata, "Nanti juga kamu tahu." Singkatnya cerita, aku dan Padel sudah sampai di desa. Setelah Padel memarkirkan mobilnya di sebelah kiri rumah, tampak banyak para pelayan yang sedang berkumpul di depan rumah. "Nisa," suara Mbak Fitri yang berlari ke arahku. Ketika wanita ayu dengan kerudung putih itu mendekat, ia langsung memelukku sambil menumpahkan tangisnya. "Sudah Mbak, gak apa-apa," kataku menenangkan. Bukan Mbak Fitri saja yang merasa kehilangan saat itu. Banyak para pelayan menundukkan kepala atas kepergian nenek saat itu. Hanya menunggu kedatanganku saja, maka jenazah nenek akan diberangkatkan ke pemakaman umum di desa. Pak Kades nampak berbincang dengan Mas Depa. Raut wajah mereka tampak sedih. Pak Mudin juga sudah hadir saat itu. Berkali-kali aku menjabat tangan para ibu-ibu yang melayat sambil berkata padaku, jika mereka turut berbelasungkawa. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi tanah yang semua kering, seolah langit juga sedang bersedih atas meninggalnya nenek. Nenekku bukan orang besar dan terkenal,
seperti layaknya gubernur atau wali kota. Tetapi kata Mas Depa, nenek punya hubungan khusus dengan sang pemilik tanah kebun kopi. Rombongan yang mengantarkan nenek ke peristirahatan terakhirnya mulai berjalan pelan. Andai kalian tahu, saat itu para pemuda dan orang tua di desa berjalan berduyun-duyun hanya untuk mengantarkan seorang nenek yang meninggal di usia tuanya. Sungguh pemandangan yang mengharukan saat itu. Jalanan yang ramai oleh kendaraan saat itu lenyap, seolah mereka sedang memberikan penghormatan terakhir pada nenek. Aku berjalan di belakang Mas Depa yang sedang memikul tanduk keranda mayat. Ada salah satu pemandangan yang aneh. Di sini Mas Depa tampak menundukkan kepalanya, memberi hormat ke arah sedan hitam yang berhenti di pinggir jalan. Dari balik jendela kaca mobil yang dibuka setengah, tampak seorang gadis dengan kacamata hitam. Tersenyum tipis, juga melakukan hal yang sama pada Mas Depa. Di dalam mobil ada 4 orang. Seketika, 3 di antara keluar dari mobil. Lalu berdiri membungkuk perlahan ke arah keranda yang ditutupi kain hijau. Menyisakan seorang gadis berkacamata tadi. Ia hanya memperhatikan kami dari balik kaca mobil. Rombongan terus berjalan menuju pemakaman. Gerimis masih setia menemani pemakaman nenek sampai selesai. Tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata perasaan saat itu. Sedih tentu saja, nenek adalah satu-satunya orang yang berjasa dalam hidupku. Sore harinya setelah pemakaman nenek, kami sekeluarga berbincang santai, termasuk Padel yang saat itu tampak lelah. Mas Depa beberapa kali menasehati aku jika seharusnya aku tidak membawa teman saat pulang. Saat itu status Padel adalah pacarku, namun aku belum berani jujur pada Mas Depa. Hingga pada malam hari, saat kejadian naas itu terjadi, aku kehilangan Padel. Yang mau dicari kemana lagi Nisa? Anaknya ngotot, katanya mau cari angin segar, mumpung di daerah pedesaan. Padahal mah, sudah melarangnya untuk pergi jauh-jauh, kata Mas Depa malam itu. Saat aku menyuruhnya untuk mencari keberadaan Padel. Karena sedari sore Padel belum kembali dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sudah, nanti kalau sampai jam 9 Padel belum kembali, kita minta bantuan Pak RT sama Pak Awing untuk mencari Padel. Mbak Fitri menengahi kami berdua. Perasaan semakin was-was dengan hati ketar-ketir tidak karuan malam itu. Aku berharap jika Padel baik-baik saja di luar sana. Hingga pukul 10 malam, Padel belum juga kembali. Perasaan semakin tidak menentu, menunggu atau pergi untuk mencarinya. Mas Depa keluar. Ia langsung menuju ke rumah Pak Awi, kemudian ke rumah Pak RT. Mengabarkan bahwa Padel belum juga kembali. Sampai larut malam. Saat itu, namun yang terjadi, justru kata makian Pak Awing pada Mas Depa. Sudah beberapa kali aku peringatkan, jangan bawa orang luar yang tidak ada hubungan darah kemari tanpa izin dari sang pemilik tanah, kata Pak Awi dengan nada tinggi. Berkali-kali Mas Depa meminta maaf atas keteledoran yang tidak ia lakukan. Beberapa orang sudah berkumpul di depan rumah malam itu. Mbak Fitri terus memelukku sambil menenangkan diriku. Tidak henti-hentinya aku panjatkan doa kepada Robku agar Padel segera ditemukan malam itu. Pak RT mulai menggerakkan pemuda desa yang tahu seluk-beluk desa guna mencari keberadaan Padel malam itu. Mimik wajah khawatir bercampur panik terpasang di muka para orang yang datang ke rumah malam itu. Mas Depa yang punya kelebihan yang tidak semua orang miliki. Ia bisa berinteraksi dengan makhluk tidak kasat mata. Tapi karena Mas Depa menghargai Pak Awi yang lebih tua, maka segala urusan diserahkan kepada Pak Awi. Dep, kamu coba bantu Terawang. Semoga saja pemuda itu belum memasuki kebun kopi, pinta Pak Awi dengan mimik wajah harap-harap cemas. Satu hal yang aku tahu, jika seseorang tanpa izin sang pemilik tanah memasuki kebun kopi, maka orang tersebut tidak akan keluar dengan kondisi hidup. Atau jika beruntung, orang tersebut mengalami gangguan kejiwaan dan gila. Lebih parah lagi, jenazahnya tidak akan pernah ditemukan.
Berbeda dengan orang yang memang bekerja di kebun kopi, mereka sudah diberi izin sampai mati untuk keluar masuk kebun kopi. Tentu saja mereka akan bekerja. Hanya orang-orang yang berhati putih. Malam semakin larut, begitu juga dengan rasa penyesalanku. Dengan mengizinkan Padel yang memaksa untuk mengikuti aku pulang. Padel memang keras kepala. Dia takut terjadi sesuatu pada diriku. Dalam perjalanan, maka ia bersikeras untuk mengantarkan aku pulang ke desa. Pak RW dan juga Mas Awi sudah bergegas guna mencari keberadaan dan beberapa penduduk berdatangan menawarkan bantuan untuk mencari Padel malam itu. Sampai-sampai Bapak Kepala Desa juga datang malam itu. Mereka beramai-ramai mencari keberadaan Padel. Suara takbir bergema menemani perjalanan para pemuda kampung yang mencari hilangnya Padel. Badanku terasa lemas, air mata terus bercucuran keluar kala pencarian mereka. Tidak membuahkan hasil, hingga pagi hari pun keberadaan Padel masih misterius. "Mas, tolong dicari lagi toh," tengekku pada Mas Depa pagi itu. Kakak laki-laki yang menjadi tumpuan harapanku satu-satunya saat itu. Jika tidak kepadanya, maka pada siapa lagi? Aku harus memaksa orang untuk terus mencari keberadaan Padel. "Mau cari kemana lagi kalau sudah masuk ke perkebunan kopi?" jawab Mas Depa dengan nada sedihnya. "Ini yang Mas takutkan kalau kamu pulang bawa teman," lanjut Mas Depa. "Ya cari di perkebunan kopi," sautku asal. Padahal saat itu aku tidak tahu betapa angkarnya kebun kopi di desa. "Kebun kopi itu luasnya ratusan hektar. Kamu mau mencari sampai berapa tahun?" jawab Mas Depa sambil memandang ke arah perkebunan kopi yang jauh dari rumah kami. "Dari mana Mas Depa tahu jika Padel sudah memasuki kebun kopi?" tanyaku lirih. "Dari malam Mas sudah terawang dan hasilnya sama seperti yang Pak Awing lakukan, Nis. Teman kamu itu sudah memasuki perkebunan kopi milik keluarga Ramlan," jelas Mas Depa dengan wajah sendu. "Kita minta bantuan sama pemilik tanah tersebut saja, Mas," saut Mbak Fitri dengan wajah polosnya. "Gak gampang, Dek. Ini masalah perjanjian dan kita sudah melanggarnya," jawab Mas Depa sambil memandang wajah istrinya. "Dan lagi, mau ditaruh di mana muka suamimu ini nantinya? Padahal terakhir keluarga itu sudah mempercayakan produksi dan kantor kebun kopi padaku. Aku malu, Dek," lanjut Mas Depa tanpa mempedulikan perasaanku. Mas Depa mewanti-wanti aku untuk tidak mencoba memasuki kebun kopi guna mencari Padel. Perasaanku kalut, campur aduk tidak karuan. Ada semacam dorongan yang sangat kuat untuk mencari ke dalam kebun kopi. Setelah Mas Depa berangkat kerja dan Mbak Fitri sibuk di dapur, dorongan untuk memasuki kebun kopi sangat besar saat itu. Bahkan peringatan Mas Depa tidak aku hiraukan saat itu. Diam-diam aku keluar rumah tanpa sepengetahuan Mbak Fitri. Aku ingat-ingat kembali jalan menuju kebun kopi yang letaknya memang agak jauh dari rumah. Setelah berjalan cukup jauh, terlihat plakat peringatan-peringatan bagi warga dan penduduk sekitar desa. Dilarang memasuki area kebun kopi tanpa seizin pemilik kebun. Hanya tinggal beberapa langkah lagi, aku sudah memasuki kebun kopi. Namun keraguan datang terlalu cepat, langkah terhenti sejenak. Kuperhatikan langkahku dengan doa, lalu mengucapkan izin dalam hati untuk mencari Padel. Memang dari luar kebun kopi itu terlihat seperti kebanyakan kebun kopi pada umumnya, dengan suasana yang amat sepi, serta angin yang sepoi-sepoi meniup dedaunan, membuat nyaliku menciut seketika. Jika bukan karena Padel, mungkin saat itu aku tidak akan pernah menginjakkan kaki ke dalam kebun kopi. Perlahan kumantapkan hati di setiap langkah. Kutata ulang hati yang tadinya sempat goyah, karena Mas Depa pernah berkata, "Jangan pernah goyah, selalu mantap hati pada Sang Kuasa dan selalu memintalah perlindungan darinya." Bibirku terus mengucapkan kalimat tasbih, mengiringi langkah kaki yang semakin dalam memasuki kebun kopi. Sayup-sayup terdengar suara orang sedang berbincang
dan bercanda dengan rekannya. Batinku berkata, mungkin itu suara orang yang sedang bekerja di perkebunan kopi saat itu. Semakin lama, nada suara mereka berubah menjadi sebuah gelak tawa. Aku ingat betul, kata nenek. Jika di dalam hutan atau gunung, atau bahkan di dalam kebun kopi, tempatku saat ini berada, tidak boleh berteriak karena bisa mengundang suara yang mirip dengan orang yang kita cari. Semakin dalam aku menyusuri jalan setapak, memasuki perkebunan kopi. Entah sudah berapa jalan yang semakin bertambah banyak cabangnya, hingga membuatku lupa sudah memilih jalan yang mana di dalam perkebunan yang semakin gelap. Karena cahaya sinar matahari tidak dapat menembus rimbunnya pohon kopi yang jumlahnya mencapai ratusan juta. Sayup-sayup ku dengar suara orang yang sedang memanggil namaku. Bisa suara itu terdengar jauh, namun sangat jelas berulang kali. Suara itu terus memanggil namaku. Sebenarnya saat itu, aku sudah merasakan jika banyak pasang mata yang sedang mengawasi kehadiran diriku. Ingin seolah acuh, namun batin semakin lama semakin terasa tertekan oleh keadaan itu. Padahal saat itu suasananya amat sangat sepi. Hanya dahan pohon kopi yang bergoyang-goyang akibat terpaan angin. Sesaat perasaanku semakin bertambah waspada, seolah seseorang sedang mengintai dari balik rimbunnya pohon kopi. Detak jantung sudah tidak karuan kala itu. Sekujur tubuhku secara cepat dijalari oleh perasaan takut yang teramat sangat takut. Seolah suasana yang sunyi itu menyimpan sesuatu yang sangat menyeramkan. Langkahku terhenti sejenak. Kuedarkan pandangan ke sekeliling, dari samping kanan hingga kiri, hingga belakang. Tidak kujumpai seorang pun di sana. Namun keringat semakin bertambah banyak keluar dari pori-pori kulit hingga aku terkejut oleh sentuhan tangan dingin di lengan sebelah kanan. Hampir saja aku berteriak karena kaget bercampur rasa takut. Saat kulihat ke arah ke belakang, di sana ada seorang nenek yang memakai baju seperti pekerja kebun. Di titik ini yang awalnya aku sempat berharap untuk mendapat pertolongan, malah dibuat semakin tersesat lebih dalam di perkebunan kopi. Dek, mari mampir dulu ke gubuknya nenek, minum dulu juga. Tidak apa-apa, begitu kata si nenek dengan keranjang kopi di punggungnya. Karena merasa lelah dan letih, keputusan untuk mengikuti si nenek yang belum aku ketahui namanya itu. Perjalanan menuju gubuk si nenek itu. Terasa amat sangat panjang dan jauh. Kaki jenjangku tidak kurasa mengikuti langkah kaki si nenek. Seorang nenek yang berjalan membungkuk dengan keranjang kopi di punggungnya. Dari belakang, mataku mengamati kaping gunung dan keranjang kopi yang tidak ada isinya tersebut. Terlalu aneh, pikirku. Jika nenek itu adalah pemetik kopi, seharusnya siang hari keranjangnya sudah penuh oleh biji-biji kopi. Nek, masih jauh? Tanyaku, karena saat itu kaki terasa amat berat untuk melangkah. Dan betapa terkejutnya aku saat itu. Saat kemudian si nenek menghentikan langkah kakinya. Kemudian ia melepas kaping gunung yang dikenakannya. Rambut putih panjang langsung menjuntai sampai ke tanah. Perasaan semakin was-was oleh keadaan. Ketakutan kembali datang pada diriku. Kemudian secara cepat, si nenek menoleh ke belakang, tepatnya ke arahku. Muka hitam yang tidak bisa aku jelaskan bagaimana bentuknya. Karena yang kulihat adalah bentuk abstrak wajah seorang nenek. Letak kedua bola mata yang tidak pada tempatnya, lalu hidung yang hanya menyisakan kerangka tulang tanpa daging, serta bibir yang tersenyum menampakkan gigi-gigi yang jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Allahu Akbar, teriakku seketika karena kaget shock dengan keadaan yang menimpa diriku. Langkah kaki yang mulai berlari menjauh meski tidak aku perintahkan. Panik akan sosok nenek yang tadinya terlihat seperti pegawai kebun kopi yang ternyata adalah makhluk penunggu kebun kopi. Kaki semakin jauh melangkah. Saat itu aku seolah buta arah. Seketika ingin kembali ke jalan yang kulalui tadi saat masuk, namun yang terlihat justru semakin banyaknya cabang jalan setapak yang biasa dilalui
oleh pemetik kopi. Seandainya saja saat itu aku bisa melihat matahari, mungkin aku akan tahu arah mata angin. Jangankan matahari, sinarnya saja tidak bisa menembus rimbunnya pohon kopi. Sayangnya bisa aku gambarkan dengan kata-kata. Mungkin suasana di dalam perkebunan kopi saat itu seperti semakin lama semakin terasa berbeda. Tekanan udara yang juga semakin menurun menambahkan rasa takut dalam diriku. Semakin terpuruk kuat, seolah sedang berlari di tengah hutan dengan keheningan yang semakin jauh. Kaki melangkah tidak tentu arah, serta tujuanku akhirnya mulai menipis. Mulai bermunculan bahkan hutan dan kebun yang biasanya dihiasi oleh suara serangga saat itu tidak terdengar. Kaki berhenti sejenak karena letih. Suasana yang tadinya masih terlihat jelas dengan rimbunnya pepohonan berganti dengan kegelapan yang datang terlalu cepat. Tenggorokan terasa kering serta keringat yang semakin banyak bermunculan di saat itu. Aku sadar telah mengacuhkan peringatan Mas Depa yang mewanti-wanti aku untuk tidak pernah memasuki perkebunan kopi. Terdengar suara wanita yang sedang menangis pelan. Suaranya lirih, amat sangat lirih. Membuatku menajamkan pendengaran untuk mencari tahu suara tangisan tersebut. Kadang suara tangisan lirih itu seperti berada di sebelah kiri, kadang di depan dan juga di belakangku. Saat aku menoleh ke belakang, memastikan siapa pemilik suara tangisan tersebut. Tangisannya terdengar dari arah depan. Suara itu terus berpindah-pindah tidak tentu asalnya, membuat perasaan takut semakin bertambah parah. Lalu kedua mataku menangkap sosok perempuan yang berdiri di samping pohon dengan posisi memunggungi diriku yang berada di belakangnya. Baju putih panjang yang ia kenakan tampak kotor oleh lumpur dari sosok wanita berambut panjang sampai ke tanah tersebut. Tercium aroma bau busuk yang tadinya aku berniat untuk kembali berjalan meski tidak tahu arah atau kemana aku harus pergi melangkah. Tertahan karena sosok perempuan yang kebanyakan disebut kuntilanak tersebut berada di depanku. Jaraknya memang tidak terlalu dekat, hanya selisih 2 poin saja. Tetapi dapat kulihat dengan sangat jelas, kedua punggungnya bergerak menandakan sosok kuntilanak tersebut sedang sesegukan. Perasaanku mulai merasakan ancaman. Kembali perlahan, kaki mulai berjalan mundur secara pelan-pelan. Karena tidak ingin menimbulkan suara berisik, agar sosok kuntilanak tersebut tidak menyadari kehadiran diriku. Sialnya baru 3 langkah mundur, kaki sebelah kiri menginjak ranting kering hingga menimbulkan suara pelan. Tapi terdengar jelas saat itu, posisi kepalaku masih menatap punggung sosok kuntilanak yang sesekali mengangkat kedua bahunya ke atas. Secara pelan tersebut, karena suara yang aku timbulkan jelas terdengar. Maka sosok kuntilanak itu secara pelan menghadap ke arahku. Jantung terasa ingin meloncat dari tempatnya. Terkejut. Pandangan yang belum pernah kulihat. Mataku nanar melihat ke arah sosok kuntilanak yang sudah menghadap padaku. Dengan bagian leher yang penuh darah, terlihat luka sayatan lebar pada lehernya. Dan darah yang keluar dari luka di lehernya sampai ke bagian bawah dada. Dari sosok kuntilanak tersebut, telapak tangan secara refleks menutup mulutku sendiri atas pemandangan mengerikan yang terlihat saat itu. Rasa takutku semakin ditekan dengan sosok kuntilanak yang kulihat tidak ada yang bisa kulakukan selain lari saat itu. Lari dengan rasa ketakutan yang amat besar dalam diriku. Tidaklah mudah, berkali-kali aku jatuh bangun karena suara tawa cekikikan dari sosok kuntilanak yang sedang terbang mengejarku, membuat nyali semakin menciut. Belum sampai di situ, ketika kegelapan mulai menelan cahaya dan yang hanya terlihat hanya pekat malam. Semua makhluk beraneka ragam dan bentuknya yang berbeda-beda mulai muncul dari kegelapan. Seandainya aku punya pilihan saat itu, mungkin yang akan aku ambil adalah mati saat itu juga. Karena yang kulihat dalam perkebunan kopi saat itu bukanlah sekedar hantu, tetapi iblis-iblis yang bisa memakan jiwa makhluk hidup lainnya. Indera penglihatan sudah tidak berfungsi, karena yang kulihat
hanya kegelapan. Satu sentuhan tangan dingin kurasa menyentuh punggungku saat itu. Aku tidak berani menoleh ke arah belakang, karena perasaan berkata jika di belakang punggungku saat itu telah berdiri sosok yang menyeramkan. Detak jantung tidak karuan dengan cucuran keringat dingin yang terus keluar dari diriku. Sesaat kemudian, sentuhan tangan dingin tersebut mulai bertambah menjadi 2, 3, kemudian semakin banyak. Tangan-tangan yang sedang memegang bahuku secara cepat berubah menjadi ratusan tangan yang sedang menyentuh badan, hingga aku jatuh dengan posisi terlentang karena genggaman tangan dingin tersebut seolah menghentikan langkah kaki. Tidak ada suara tangisan keras dari mulutku karena salah satu dari ratusan tangan yang tidak aku ketahui pemiliknya tengah membekap mulutku. Jiwa ingin memberontak karena jamahan tangan-tangan itu seolah sedang mempermainkan tubuhku. Namun badan seolah tidak berdaya untuk melepaskan diri dari ratusan tangan yang telah menahan kedua tangan dan kaki. Tidak juga ada yang mendengar suara cerita hati saat itu sampai aku berpikir, mungkin saat itu adalah hari ajalku. Sosok makhluk tinggi besar dengan seluruh badan dipenuhi oleh bulu-bulu lebat berjalan seperti seekor monyet ke arahku. Tangan-tangan yang tadinya tengah mengoyak seluruh bagian tubuh mulai menghilang sebelum makhluk dengan kedua mata merah tersebut mendekat. Terdengar suara desis ular di sekitarku juga. Terdengar suara daun-daun kering yang berserakan karena dilewati sesuatu yang tidak aku tahu, karena malam itu penglihatanku benar-benar terbatas. Dek, jantung terasa berhenti berdetak saat itu juga. Bayangan akan lidah bercabang yang sedang menjilat bibir kiri, rasa lembek, serta mengeluarkan lendir berbau busuk yang menempel di pipi. Belum hilang rasa terkejut yang kurasakan. Dengan lidah yang bak milik ular dalam kepasrahan, karena tubuh sudah tidak menyisakan tenaga lagi. Kedua kakiku dililit oleh seekor ular, karena yang kurasakan adalah daging lentur dan panjang saat itu. Apalagi kalau bukan ular, pikirku saat itu. Tubuhku diseret cepat menjauh dari sosok makhluk yang menyerupai bentuk monyet besar, atau lebih tepatnya gorila. Karena badan tinggi besar, penuh bulu semakin jauh, tubuhku diseret ke dalam kegelapan. Di tengah perkebunan kopi, sosok ular dengan bagian atas menyerupai setengah bagian manusia. Di dalam pikiranku saat itu, ya itulah akhir hidupku. Kulit terasa perih oleh sayatan rumput-rumput liar yang dilalui sosok ular dengan kepala manusia itu. Saking lamanya tubuhku diseret, semakin sakit juga rasa perih yang kurasakan. Entah makhluk yang tengah menyeret diriku itu lari dari kejaran siapa. Yang pasti setelah itu tubuhku terlempar antara hidup dan mati. Tubuhku benar-benar sudah tidak bisa digerakkan yang terjadi saat itu. Setelah terlempar lalu jatuh dengan posisi tengkurap di tanah, barulah ku alami kejadian yang membuat diriku ingin mati saat itu juga. Di saat itulah aku sadar jika mereka memang ada. Dengan mata terpejam, aku mempersiapkan diri jika nyawaku akan dicabut saat itu juga. Juga kepasrahan diriku pada Tuhan yang Maha Pencipta. Sejenak aku berpikir lagi. Seperti inilah cara meninggalnya diriku, ucapku lirih dan bergumam. Ternyata di saat sakit yang teramat sangat kurasakan, nyawaku belum juga dicabut. Apa jangan-jangan aku sudah mati ya sejak tadi? Banyak rumor yang kudengar tentang jiwa seseorang yang tersesat di dalam perkebunan kopi itu. Kemudian terdengar suara gamelan dari arah jauh. Nenek pernah bilang, jika terdengar suara gamelan dan sumbernya dari kebun kopi, maka di sana sedang ada acara atau ritual dengan posisi yang masih tengkurap, karena badan sudah tidak berdaya lagi. Kulihat dari kejauhan, letaknya di atas bukit. Tampak banyak lampu-lampu menyala. Bisa jadi di sana terdapat suatu desa dari bangsa Jin yang mendiami tanah kebun kopi tersebut. Mas Depa sendiri juga pernah bercerita jika yang tinggal di dalam perkebunan kopi bukan hanya satu atau dua makhluk yang menguasai tempat itu, tetapi ada ratusan makhluk yang tidak bisa dijelaskan dengan lisan
Juga di tengah perkebunan kopi terdapat suatu telaga dengan air sangat jernih. Konon di telaga itu juga bersemayam sosok siluman buaya putih. Apapun usaha yang kulakukan, semuanya sia-sia belaka. Tubuhku belum juga bisa digerakkan. Lalu banyak orang yang datang secara tiba-tiba. Entah dari mana asalnya, semua orang itu berjalan melewati diriku begitu saja. Seolah mereka tidak melihat kehadiran diriku saat itu. Ditambah lagi, wajah mereka semua pucat tanpa aliran darah dengan pandangan mata kosong. Mereka berjalan pelan, menyeret kaki menuju ke arah suara gamelan yang masih berbunyi. Dan asalnya dari arah cahaya di atas bukit. Satu persatu terus kuamati wajah orang yang terus berjalan gontai ke arah gemerlap cahaya. Mereka terus berdatangan seolah tidak ada habisnya. Dan suara gamelan tersebut seolah menyihir mereka semua untuk datang ke tempat yang berada di atas bukit tersebut. Hingga satu wajah yang sangat familiar lewat di sebelahku. Sosok pemuda yang dulunya berbadan tegap dan gagah saat itu berjalan terseok-seok seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang melewatiku sebelumnya. Dialah Padel. Tangisku pecah saat suara dari mulutku tidak mengeluarkan suara. Ingin kuhentikan niatnya yang berjalan ke arah alas bukit. Namun aku tidak bisa menghentikan Padel saat itu. Tubuhku tidak bisa bergerak sama sekali. Hingga Padel juga turut menghilang dalam kegelapan bersama ribuan orang yang bersamanya. Sepasang kaki terlihat berhenti di depan. Sudah mulai berat, bahkan hembusan napas makin melemah. Awalnya aku berpikir, itulah akhir dari hidupku. Namun tubuhku terasa sedang diangkat oleh seseorang. Tepukan pelan di pipi sebelah kiri membangunkan diriku. Kudapati saat itu aku sedang bersandar di pohon kopi, sedangkan di depanku saat itu sudah muncul sosok gadis yang umurnya hampir sebaya denganku. "Kamu sadar? Sadar?" tanyanya sambil memberikan senyuman. "Kadang kita harus diberi pelajaran berat dahulu agar cerah. Begitu juga denganmu, kamu tidak sadar akan bahaya besar yang sedang mengintai dirimu." Dari balik kegelapan, gadis berambut pendek sebau itu berkata dengan nada serius yang ditunjukkan padaku. Setelah itu ia berdiri memunggungiku. "Aku berikan satu saran, urungkan niatmu untuk mencari temanmu, karena tidak ada keberuntungan dua kali. Temanmu itu sudah mati. Kini dia sudah bersama Cikorogo, makhluk pemilik kegelapan yang menelan jiwa manusia," lanjutnya tanpa menoleh padaku. Hening, tidak ada percakapan atau suara jawaban dari mulutku saat itu. Hatiku benar-benar hancur tak kala mendengar Padel sudah meninggal. Hanya suara tangisanku yang terdengar. "Separuh ingatanmu sudah kuhapus, sengaja aku sisakan sedikit agar kau bisa belajar dari kesalahan yang tidak seharusnya kau lakukan." Suaranya tenang, namun membuat hatiku menjadi keras saat itu. "Kehidupan akan terus berjalan, meski kau kehilangan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupmu, dan itulah pahitnya kehidupan." Setelah berkata seperti itu, ia mulai melangkah menjauh dariku. "Tunggu, Mbak," kataku menghentikan langkah kakinya. "Namaku Elena, Elena Rasid Ramlan. Katakan itu pada kakakmu jika ia bertanya." Jawaban terakhir yang kudengar sebelum ia menghilang kemudian. Pada waktu pagi hari, tepatnya saat para pekerja kebun kopi mulai memasuki lahan, seseorang yang kebetulan mengenali diriku langsung membantu untuk keluar dari kebun kopi saat itu. Aku linglung, pandangan mataku kosong. Bahkan semua orang yang mendengar berita tentang diriku yang memasuki perkebunan kopi itu merasa heran. Pasalnya hanya hitungan jari orang yang keluar dari kebun kopi dalam keadaan hidup, kecuali mereka yang sudah diberikan izin sebagai pekerja perkebunan kopi. Beberapa hari kemudian, saat kesehatan badanku mulai pulih, ada satu luka luar yang tidak bisa hilang. Itu adalah luka pada pipi kanan. Aku tidak peduli dengan bekas luka itu, tapi luka dalam hati masih membekas dan tidak akan pernah sembuh.
Mas Depa tampak lega dengan tubuhku yang berangsur-angsur pulih secara cepat. Namun saat aku bertanya tentang nama Elena Rachita Ramlan, ia tampak kaget. Dari penjelasan Mas Depa, aku dan Mbak Fitri tahu sedikit tentang keluarga pemilik tanah kebun kopi. Salah satu keluarga misterius yang tidak pernah menampakkan diri ke permukaan. Meski bukan penerus terah tanah perkebunan kopi, Elena diberikan kuasa penuh atas tanah tersebut oleh keturunan terakhir keluarga Ramlan. Orang Jawa tahu ada turun-temurun yang hanya mereka yang berjenis kelamin laki-laki yang berhak menyandang nama keluarga seutuhnya. Sedangkan Elena terlahir dari ibu yang menyandang gelar nama Ramlan. Jadi dia tidak dituakan dalam keluarga terah besar. Ada banyak nama yang disebutkan oleh Mas Depa. Dan yang membuatku penasaran adalah nama kedua anak yang telah terlahir sebagai terah keluarga Ramlan. Beberapa minggu kemudian, keluarga Padel datang lalu meminta pertanggungjawaban pada pemilik tanah kebun kopi. Kata Mas Depa, mereka berang dan menuntut kompensasi dengan nominal yang sangat tinggi. Nominal tersebut tidak sebanding dengan biaya kecelakaan. Kalian tahu apa yang dikatakan Elena di hadapan keluarga Padel saat itu? Jadi sebesar itu harga yang harus kami bayar untuk satu keluarga. Setelah kompensasi diberikan, mereka tampak tersenyum penuh kuasa. Tetapi saat dalam perjalanan pulang menuju rumah, mobil yang mereka tumpangi masuk ke dalam jurang. Kita memang tidak pernah tahu kapan maut akan menjemput. Begitu juga dengan yang terjadi padaku. Seluruh keluarga Padel yang menaiki satu mobil itu meninggal semua. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Semoga apa yang saya bawakan dapat menghibur kalian semua. Saya pamit undur diri. Wassalam.